Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya. Salam harmoni. Halo semuanya, kami selaku kelompok 2 Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran akan memaparkan materi yaitu mengenai instrumen untuk mengukur proses dan hasil belajar matematika, pengukuran ranah afektif, dan pengukuran ranah psikomotorik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Niluh Ayu Sriasmini dengan NIM 21130111040 dari kelas 3B. Yang kedua, Komang Ayu Trisna Dewi dengan NIM 21130111041 dari kelas 3B. Yang ketiga, Niluh Putu Suwarjita Eka Putri dengan NIM 21130111062 dari kelas 3B. Dan yang selanjutnya yaitu saya sendiri, Ika Dek Dwi Budiarta dengan NIM 21130111014 dari kelas 3B. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, Teresia Pirta Ariesti dengan NIM 20130111084 dari kelas 5B. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu mengenai yang pertama, instrumen untuk mengukur proses dan hasil belajar matematika. Yang kedua, pengukuran ranah afektif, dan yang ketiga, pengukuran ranah psikomotorik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai instrumen untuk mengukur proses dan hasil belajar dalam matematika. Instrumen merupakan suatu alat yang karena memenuhi persyaratan akademis, maka dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek, ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Hasil belajar matematika adalah siswa mampu memecahkan masalah dengan memanfaatkan objek-objek matematika yang dipelajari, baik objek langsung yaitu merupakan fakta, konsep, prinsip, ataupun skill, maupun tidak langsung seperti misalnya pola pikir. Maka dapat disimpulkan yaitu instrumen hasil belajar merupakan suatu alat yang mampu digunakan oleh siswa dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan objek matematika. Maka dari itu, hasil belajar siswa pada setiap kompetensi dasar harus diukur dan perlu dibuatkannya instrumen penilaian yang dapat berupa soal ataupun tugas. Siswa dapat dikatakan mahir dalam matematika bila ia mampu mencapai tujuan mata pelajaran matematika yang dimuat pada standar isi. Instrumen untuk mengukur proses dan hasil belajar matematika dapat dilakukan dengan beberapa penilaian, yaitu ada penilaian kinerja, penilaian produk, penilaian proyek, dan yang terakhir penilaian portofolio. Yang pertama yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan siswa dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, dalam penilaian kinerja diperlukan instrumen berupa lembar pengamatan ataupun lembar observasi. Penilaian kinerja berguna untuk mengukur keterampilan siswa dalam melakukan kinerja tertentu. Contohnya yaitu dapat berupa bermain peran, bernyanyi, membaca puisi, serta mengoperasikan suatu alat, dan lain sebagainya. Penilaian kinerja dalam pembelajaran matematika yaitu mengingatkan bahwa kemampuan kinerja dalam matematika tak dapat dipisahkan dari kemampuan kognitifnya. Maka, uraian tugas pada instrumen penilaian kinerja terintegrasi dengan instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif. Instrumen penilaian kinerja kemampuan matematika dapat terdiri dari lembar pengamatan saja, misalnya dalam kegiatan menggambar dan memberi nama sudut, membagi sudut yang telah diketahui menjadi dua sama besar, dan lain sebagainya. Instrumen penilaian kinerja kemampuan matematika dapat mengkombinasi penilaian tertulis dan pengamatan, misalnya yaitu dalam kegiatan menggambar benda yang disebutkan sifat-sifatnya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian terhadap kemampuan siswa membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, dan lain sebagainya. Penilaian produk dalam pembelajaran matematika yaitu sesuai dengan karakteristik materinya, maka tujuan belajar matematika secara langsung dan tidak langsung adalah melatih pola pikir yang sistematis, logis, runtut, selain juga sikap yang konsisten, disiplin, dan jujur. Oleh karena itu, mempelajari keterampilan membuat suatu produk bukan menjadi bagian dalam belajar matematika. Walaupun demikian, ada kemampuan yang dipelajari dalam matematika yang dapat membekali siswa mampu menghasilkan produk yang berguna dalam kehidupannya.
Sebagai contoh yaitu kemampuan dalam menggambar berbagai bentuk jaring-jaring benda ruang. Kemampuan itu akan sangat bermanfaat dalam pembuatan produk-produk benda ruang yang banyak digunakan dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa penyelidikan terhadap sesuatu yang mencakup perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman siswa dalam bidang tertentu, kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan tertentu, serta kemampuan siswa dalam memberi informasi. Instrumen penilaian proyek dapat terdiri dari lembar pengamatan atau observasi dengan daftar cek atau checklist, dan skala rentang atau rating scale. Contoh kegiatan siswa yang termasuk proyek antara lain yaitu penelitian sederhana tentang air di rumah, perkembangan harga sembako dalam suatu periode tertentu, dan lain sebagainya. Dalam matematika, kegiatan siswa yang termasuk proyek antara lain penelitian sederhana yang terkait dengan pengolahan dan penyajian data kelas 9, serta penelitian sederhana tentang perdagangan barang di pasar terkait dengan aritmatika sosial kelas 7, dan lain sebagainya. Yang keempat ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam suatu periode tertentu. Informasi perkembangan siswa dapat berupa hasil karya terbaik siswa selama proses belajar, pekerjaan hasil tes, piagam penghargaan, atau bentuk informasi lain yang terkait kompetensi tertentu dalam suatu mata pelajaran. Penilaian portofolio dalam pembelajaran matematika yaitu siswa dapat membuat suatu laporan pembelajaran seperti meringkas rumus-rumus, membuat latihan soal, dan lain sebagainya. Pengukuran ranah afektif. Ranah afektif berhubungan dengan minat, perhatian, sikap, emosi, penghargaan, proses, internalisasi, dan pembentukan karakteristik diri. Jadi, ranah afektif berkaitan dengan kondisi emosi seseorang. Dalam hal ini, pendidik harus mampu mengontrol emosi siswa agar dapat berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, Caldwell, Bloom dan Masia pada tahun 1964 membagi ranah afektif menjadi 5 jenjang. Jenjang yang pertama yaitu penerimaan atau receiving. Jenjang ini adalah pembuka alat indera seseorang terhadap dunia luar. Dalam artian, yakni memberikan kesempatan kepada diri kita untuk berubah. Contohnya adalah mendengarkan pendapat orang lain. Jenjang berikutnya adalah penanggapan atau responding. Penanggapan adalah jenjang yang menerima stimulus dan juga memberikan reaksi atau jawaban terhadap stimulus tersebut. Artinya, anggukan terhadap apa yang dikatakan seorang siswa merupakan penanggapan apa yang dikatakannya. Contohnya adalah berpartisipasi dalam diskusi kelas. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan atau valuing. Pada jenjang ini, aktivitas afektif lebih tinggi dari jenjang pemberian penanggapan. Kalau dalam jenjang penanggapan, orang yang melakukannya baru menunjukkan rasa senang dan gembira setelah dapat memberikan tanggapan. Nah, dalam jenjang penghargaan ini sudah sampai rasa keterikatan atau memiliki suatu stimulus. Contohnya adalah peran siswa dalam berkontribusi pada kemajuan kelas atau sekolahnya. Kemudian jenjang yang keempat adalah pengorganisasian atau organization. Pengorganisasian terjadi apabila seseorang berada dalam situasi di mana terdapat lebih dari satu nilai atau sikap. Dalam situasi yang sedemikian, ia harus dapat menentukan cara mengorganisasikan nilai atau sikap tersebut. Dan dengan pengorganisasian itu pula, ia berhubungan dengan nilai atau sikap yang tadi. Contohnya adalah kemampuan siswa untuk terlibat dalam pergaulan di kelas. Kemudian, jenjang yang terakhir adalah penjatidirian atau characterization. Dalam jenjang ini, nilai sudah menjadi milik seseorang. Jadi, nilai dan sikap bukan saja diterima, disenangi, dihargai, digunakan dalam kehidupan, serta diorganisasikan dengan nilai dan sikap lainnya, tetapi sudah mendarah daging pada dirinya. Nilai dan sikap tadi sudah mengatur cara bertindak dan cara berpikir.
Contohnya adalah menunjukkan rasa kepercayaan diri ketika bekerja sendiri, kooperatif dalam aktivitas kelompok, bekerja tanpa perlu pengawasan, dan belajar karena keinginan sendiri. Selanjutnya, kemampuan yang diukur dalam ranah afektif. Jadi, ada 4 kemampuan yang dapat diukur dalam ranah afektif. Yang pertama, menerima, kemudian merespon, menghargai, dan yang terakhir adalah mengorganisasi. Yang pertama adalah menerima atau memperhatikan. Menerima atau memperhatikan meliputi kepekaan terhadap kondisi, gejala, kesadaran, kerelaan, dan mengarahkan perhatian. Kemudian yang kedua, merespon. Merespon meliputi merespon secara diam-diam, bersedia merespon, merasa puas dalam merespon, dan mematuhi peraturan. Yang ketiga yaitu menghargai. Menghargai meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, dan komitmen terhadap nilai. Kemudian yang terakhir adalah mengorganisasi. Mengorganisasi meliputi mengkonseptualisasikan nilai, memahami hubungan abstrak, dan mengorganisasi sistem suatu nilai. Selanjutnya, tujuan penilaian afektif. Ada 4 tujuan penilaian afektif. Yang pertama, itu adalah untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Jadi, umpan balik ini baik bagi guru maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar dan mengadakan program perbaikan atau remedial program bagi anak didiknya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku anak didik yang dicapai antara lain diperlukan sebagai bahan bagi perbaikan tingkah laku anak didik, pemberian laporan kepada orang tua, dan penentuan lulus tidaknya anak didik. Yang ketiga, itu adalah untuk menempatkan anak didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat, sesuai dengan tingkat pencapaian dan kemampuan serta karakteristik anak didik. Yang terakhir, itu adalah untuk mengenal latar belakang kegiatan belajar dan kelainan tingkah laku pada anak didik. Jadi, skala yang digunakan untuk mengukur ranah afektif seseorang terhadap kegiatan suatu objek diantaranya adalah skala sikap. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni mendukung, menolak, dan netral. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Kumangayu Trisna Dewi dengan NIM akhir 041. Tipe karakteristik afektif yang penting berdasarkan tujuannya, yaitu ada 5. Yang pertama, sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Nah, sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang bernilai positif ataupun kebalikannya. Kemudian, mendapatkan penguatan serta menerima informasi verbal. Yang kedua, minat. Minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Nah, secara umum, minat termasuk karakteristik afektif yang memiliki intensitas tinggi. Yang ketiga, konsep diri. Konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Yang keempat, nilai. Nilai merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Selanjutnya dijelaskan bahwa sikap mengacu pada suatu organisasi dan sejumlah keyakinan sekitar atau situasi, sedangkan nilai mengacu pada keyakinan. Dan yang kelima ada moral. Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain, atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Misalnya menipu orang lain, membohongi orang lain, atau melukai orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Moral juga sering dikaitkan dengan keyakinan agama seseorang, yaitu keyakinan akan perbuatan yang berdosa dan berpahala. Jadi, moral berkaitan dengan prinsip, nilai, dan keyakinan seseorang. Selanjutnya ada pengukuran ranah afektif dapat diukur berdasarkan beberapa bentuk skala pengukuran, yaitu yang pertama ada skala Likert. Skala Likert terdiri dari 2 unsur, yaitu pernyataan dan alternatif jawaban. Pernyataan ada 2 bentuk, yaitu pernyataan positif dan negatif. Sedangkan alternatif jawaban terdiri dari sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, dan tidak setuju.
Contohnya yaitu, saya menghafal rumus pelajaran matematika sebelum tidur. Alternatif jawabannya ada A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Netral, D. Kurang setuju, dan E. Tidak setuju. Yang kedua ada skala pilihan ganda. Skala ini bentuknya seperti soal bentuk pilihan ganda, yaitu suatu pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif pendapat. Contohnya, dalam melaksanakan belajar kelompok, saya merasa A. Senang karena dapat berdiskusi dengan teman sekelompok, B. Mudah untuk mengerjakan tugas kelompok, C. Tidak begitu sulit untuk mengerjakan tugas kelompok, D. Dapat mengerjakan tugas kelompok tetapi mudah terganggu, dan E. Sulit untuk mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga ada skala Thurston. Nah, skala ini mirip dengan skala Likert karena merupakan instrumen yang jawabannya menunjukkan adanya tingkatan. Yang keempat ada skala Goodman. Nah, skala ini sama dengan skala yang disusun Burgardus, yaitu pernyataan yang dirumuskan 4 atau 3 pernyataan. Pernyataan tersebut menunjukkan tingkatan yang berurutan. Nah, contoh afektif yang indikatornya hormat pada orang tua. Pertama, ada saya permisi kepada orang tua bila bermain ke tetangga. Yang kedua, saya permisi kepada orang tua bila pergi kemana saja. Yang ketiga, saya permisi kepada orang tua bila pergi kapan saja dan kemana saja. Dan yang keempat, saya tidak pergi kemana saja tanpa permisi kepada orang tua. Selanjutnya, kelima ada skala diferensial. Skala ini bertujuan untuk mengukur konsep-konsep untuk 3 dimensi. Dimensi yang akan diukur dalam kategori baik, tidak baik, kuat, lemah, serta aktif atau pasif. Selanjutnya, yang terakhir ada pengukuran minat. Untuk mengetahui atau mengukur minat siswa terhadap mata pelajaran, maka terlebih dahulu ditentukan indikatornya. Misalnya, kehadiran di kelas, keaktifan bertanya, tepat waktu pengumpulan tugas, kerapian, catatan, mengerjakan latihan, mengulang pelajaran, dan mengunjungi perpustakaan, dan sebagainya. Nah, untuk mengukur minat ini, lebih tepat digunakan kuesioner skala Likert dengan skala 5 yaitu sangat sering, netral, jarang, dan tidak pernah. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran ranah psikomotorik. Nah, dalam pengukuran ranah psikomotorik ini dibagi menjadi 7 tingkatan psikomotorik. Nah, sebelum masuk ke tingkatan psikomotorik, perlu kita ketahui, berkaitan dengan psikomotor itu sendiri, Bloom berpendapat bahwa ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ranah psikomotor berhubungan dengan kemampuan gerak atau manipulasi yang bukan disebabkan oleh kemampuan biologis, melainkan disebabkan atau dikendalikan oleh kematangan psikologis. Jadi kemampuan tersebut bisa dipelajari. Nah, sebenarnya Bloom dan kawan-kawannya ini mengalami kesulitan dalam mengembangkan ranah psikomotor ini, karena mereka kekurangan data lapangan yang mereka miliki. Nah, pada akhirnya, ranah psikomotor ini dikembangkan oleh Simpson, yang memberikan 7 jenjang psikomotor yang bersifat hierarkis. Yang pertama itu ada persepsi atau perception, yaitu penggunaan alat indera untuk menjadi pegangan dalam membantu gerakan. Nah, hal tersebut dapat mencakup stimulasi sensorik, seleksi isyarat, dan penerjemahan. Yang kedua itu ada kesiapan atau set. Nah, kesiapan ini berupa tindakan atau pengalaman tertentu. Nah, kesiapan tersebut itu dapat berupa fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan. Yang ketiga itu ada respon terpimpin atau guided response. Nah, tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks, termasuk di dalamnya imitasi dan gerakan coba-coba. Lalu yang keempat itu ada mekanisme atau mekanisme, yaitu membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap. Lalu yang kelima itu ada respon tampak yang kompleks.
Respon tersebut itu berupa gerakan motoris yang terampil yang di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan yang kompleks. Hal tersebut dilakukan tanpa ragu-ragu. Kinerja otomatis secara halus dikoordinasikan dengan sangat mudah dan adanya kontrol otot. Lalu yang keenam itu ada penyesuaian atau adaptation. Keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dalam berbagai situasi. Lalu yang ketujuh itu ada penciptaan atau origination, yaitu membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, atau permasalahan tertentu. Nah, yang selanjutnya itu garis besar taksonomi. Jadi yang pertama itu ada gerakan refleks atau refleks movement. Nah, gerakan refleks ini merupakan respon gerakan yang tidak disadari yang dimiliki sejak lahir. Jadi ada 3 gerakan refleks, yaitu segmental reflexes, intersegmental reflexes, dan suprasegmental reflexes. Nah, semuanya ini berhubungan dengan gerakan-gerakan yang dikoordinasikan oleh otak dan bagian sumsum tulang belakang. Lalu yang kedua itu ada dasar gerakan-gerakan. Nah, gerakan-gerakan ini menuntun kepada keterampilan yang sifatnya kompleks. Jadi, dasar gerakan-gerakan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada locomotor movement. Nah, locomotor movement ini merupakan gerakan-gerakan yang mendahului kemampuan berjalan. Contohnya itu seperti merangkak, tertatih-tatih, berjalan, lari, melompat, mengelinding, memanjat, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada non-locomotor movements, yaitu gerakan-gerakan dinamis di dalam suatu ruangan yang bertumpu pada suatu sumbu tertentu. Lalu yang ketiga itu ada manipulative movements, yaitu gerakan-gerakan yang terkoordinasikan seperti dalam kegiatan bermain piano, menggambar, naik sepeda, mengetik, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada perceptual abilities, yaitu kombinasi dari kemampuan kognitif dan gerakan. Lalu yang keempat itu ada physical abilities, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk mengembangkan gerakan-gerakan keterampilan tingkat tinggi. Contohnya itu seperti ketahanan, kekuatan, flexibility, dan kecerdasan otak. Lalu yang kelima itu ada skilled movements, yaitu gerakan-gerakan yang memerlukan belajar. Misalnya itu seperti keterampilan dalam menari, olahraga, dan rekreasi. Nah, dalam skilled movements ini juga dibagi menjadi 3, yaitu ada simple adaptive skills, compound adaptive skills, dan complex adaptive skills. Lalu yang keenam itu non-discursive communication, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan menggunakan gerakan. Misalnya itu seperti mimik atau ekspresi wajah, postur, dan sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai tahapan psikomotorik. Menurut Deb pada tahun 1967, dalam penjelasannya mengatakan bahwa hasil belajar psikomotorik dapat dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu imitasi, manipulasi, presesi, artikulasi, dan naturalisasi. Kelima tahapan tersebut mempunyai definisinya masing-masing. Yang pertama, imitasi. Kemampuan imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Contohnya, seorang peserta didik dapat memukul bola dengan tepat karena pernah melihat atau memperhatikan hal yang sama sebelumnya. Yang kedua, manipulasi. Kemampuan manipulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat, tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Sebagai contohnya, seorang peserta didik dapat memukul bola dengan tepat hanya berdasarkan pada petunjuk guru atau teori yang dibacanya. Yang ketiga, presesi. Kemampuan tingkat presesi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Contohnya, peserta didik dapat mengarahkan bola yang dipukulnya sesuai dengan target yang diinginkan.
Yang keempat, artikulasi. Kemampuan pada tingkat artikulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan suatu yang utuh. Sebagai contohnya, peserta didik dapat mengejar bola kemudian memukulnya dengan cepat sehingga arah bola sesuai dengan target yang diinginkan. Dalam hal ini, peserta didik sudah dapat melakukan 3 kegiatan yang tepat, yaitu lari dengan arah dan kecepatan tepat, serta memukul bola dengan arah yang tepat pula. Yang kelima, naturalisasi. Kemampuan pada tingkat naturalisasi adalah kemampuan melakukan kegiatan secara refleks, yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga aktivitas kerja tinggi. Sebagai contohnya, tanpa berpikir panjang, peserta didik dapat mengejar bola kemudian memukulnya dengan cepat sehingga arah bola sesuai dengan target yang diinginkan. Pengukuran ranah psikomotorik dapat dilakukan terhadap hasil-hasil belajar yang berupa penampilan. Penampilan tersebut yaitu kemampuan otot lurik dan kemampuan melakukan keterampilan khusus. Sasaran kemampuan otot lurik menuntut siswa untuk menggunakan tubuhnya melakukan kerja fisik dalam parameter terinci tertentu, misalnya waktu, berat, dan jarak. Sedangkan sasaran kemampuan melakukan keterampilan khusus menuntut siswa untuk memanfaatkan kemampuan otot lurik melaksanakan proses fisik tertentu. Ada beberapa ahli yang menjelaskan cara pengukuran hasil belajar psikomotorik. Menurut Ryan pada tahun 1980 menjelaskan bahwa hasil belajar psikomotorik atau keterampilan dapat diukur melalui yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktek berlangsung. Yang kedua, hasil tes setelah pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, melalui kemampuan berapa waktu setelah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Kesimpulan materi. Dalam rangka pelaksanaan penilaian hasil belajar matematika yang sesuai dengan karakteristik kompetensinya, maka tidak selalu dilaksanakan dengan teknik tes tertulis. Dalam pembelajaran matematika, instrumen untuk mengukur proses dan hasil belajar dapat dilakukan dengan beberapa penilaian, yaitu penilaian kinerja, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian lainnya. Pengukuran ranah afektif dapat diukur berdasarkan beberapa bentuk skala pengukuran, yaitu skala Likert, skala pilihan ganda, skala Thorsen, skala Gottman, skala diferensial, dan skala pengukuran minat. Sedangkan pengukuran hasil belajar ranah psikomotorik dapat diukur melalui pengamatan langsung, hasil tes setelah pembelajaran, dan beberapa waktu setelah pembelajaran selesai. Berikut merupakan sumber materi yang kami rujuk. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya. Salam harmoni.